tanyakan ke Bang Adian sebelum pertanyaan saya sebelum break tadi adalah tadi yang kita cuplik tadi ya. Kenapa Anda sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang yang kemudian menjatuhkan Soeharto ketika Soeharto diberikan gelar pahlawan nantinya disebut penjahat? Kenapa sampai pada kesimpulan itu? Ya, pertama saya klarifikasi dulu pernyataan Fahri tentang tidak ada sampai sekarang pencabutan TAP MPR itu. Itu pertama. Terus kedua, ini bukan persoalan dendam. Ini persoalan bagaimana kita meletakkan kebenaran. Jangan kemudian kebenaran harus tidak terbongkar hanya karena ada yang mengintimidasi orang yang mencari kebenaran dengan tuduhan dendam. Tidak bisa. Bagaimanapun juga kebenaran adalah kebenaran. Dia harus ditegakkan sepahit apapun itu harus kita dengar. Itu. Nah, terus kedua tentang apa maksudnya Prabowo menyampaikan ini. Kalau dibilang tadi bahwa ini disampaikan karena memang momentum kampanye seperti yang kata Fahri tadi, artinya ini bukan pernyataan tulus Prabowo, ini pernyataan politis. Nah, kalau kemudian dia memang tulus ya dari dulu saya dia bicarakan. Saya lebih tertarik melihat apa sebenarnya kepentingan Prabowo menyatakan itu. Oh, dia ingin meraih simpati. Bukan karena ketulusannya pada Soeharto, bukan karena kebaikan hatinya, bukan karena penghargaannya, tapi lebih pada dia butuh suara dari beberapa pendukung Soeharto. Untuk itu dia harus sampaikan itu. Dan saya pikir itu juga yang disampaikan Fahri karena ini momentum kampanye. Nah, terus ada kemungkinan lain, ada juga karena katanya saat itu hadir mantan istri. Jadi bukan pernyataan tulus untuk itu sebenarnya. Artinya tidak untuk kepentingan sejarah, tidak untuk kepentingan bangsa, tidak untuk kepentingan apa, tapi untuk kepentingan Prabowo sendiri sebagai calon presiden. Bagaimana Bang Fahri? Kalau saya tidak mau membaca pikiran orang yang terbiasa berpikirnya besar begitu menjadi sesuatu yang sangat teknis. Jadi kata kunci dari pikiran saya dalam membaca pikiran Prabowo itu adalah ini pikiran rekonsiliatif. Karena dia ingin agar beban-beban masa lalu kita sebagai bangsa itu pikiran rekonsiliatif yang dilakukan saat kampanye, betul. Oh iya, untuk kepentingan kampanye dinyatakan dalam masa kampanye atau tidak itu sama saja, bahwa dia adalah punya pikiran rekonsiliatif. Dan tentu saya juga pengen tahu dong, ini seorang pemimpin ini punya ide-ide besar nggak tentang rekonsiliasi dan sebagainya. Jangan tidak biasa berpikir, tidak biasa berbicara. Bukankah rekonsiliasi yang paling terpaksa baik kita harus menjadikan dia presiden? Rekonsiliasi yang paling baik pertama tidak dilakukan terhadap pelaku, tapi terhadap korban. Kalau kita bicara tentang konsep rekonsiliasi, nah itu lain lagi. Karena pertanyaannya Indra, artinya harusnya dalam rangka kampanye harusnya Prabowo katakan saya mau rekonsiliasi. Mungkin kita akan mulai dulu. Ini sebenarnya pernyataan yang tulus disampaikan dan konsep dari Prabowo ketika nanti terpilih presiden bukan soal rekonsiliasi tapi gelar pahlawannya ini kemudian dipertanyakan masyarakat ini, Bang Fahri. Orang tuh dilihat tulus atau tidak tuh kalau dia suka berbohong. Ya. Kalau ada orang berjanji di depan rakyat akan memimpin Jakarta 5 tahun, terus dia berubah di tengah jalan, itu namanya tidak tulus. Maksudnya meskipun Indonesia dan Jakarta baik tidak sama begitu. Ya, meskipun kelihatan baik, santun begitu, tapi kalau dia suka berbohong itu tidak tulus. Tapi kalau dia mau mengatakan dan dia akan berjuang untuk itu, saya yakin Prabowo juga akan memperjuangkan, karena dia merasa bahwa meletakkan mantan-mantan presiden pada posisi yang benar, dan dia akan tentu berbicara kepada rakyat karena ini semua kan ada prosedurnya. Dia akan lakukan itu. Prabowo bukan orang yang suka berbelok-belok. Kalau kemudian memang itu yang disampaikan adalah tulus dan akan memperjuangkan itu, artinya memperjuangkan gelar pahlawan bagi Soeharto begitu. Yang menjadi pertanyaan sekarang selanjutnya adalah apa pertimbangannya kalau kemudian yang disampaikan oleh Bang Adian tadi adalah harus clear dulu kalau memang mau ke rekonsiliasi. Ya gini kan, teori tentang mengkelirkan masa lalu itu kan banyak ya. Saya sekarang baru tahu, dan bagusnya itu kalau bisa diucapkan juga oleh Jokowi atau paling tidak Megawati, karena pada masa Megawati menjadi presiden pun banyak dari masa lalu yang juga tidak dikelirkan gitu. Jadi jangan ini merupakan aspirasi saudara Adian sendiri yang sebenarnya Jokowi atau Mega nggak berani mengerjakan gitu loh. Tapi kalau pikiran rekonsiliasinya Prabowo, jelas dia akan mengajak kita semua pada pikiran rekonsiliasi. Hal sama sebenarnya disampaikan Jokowi, tapi Jokowi ingin rekonsiliasi pertama dengan korban. Dia temui Lapindo, dia berbicara tentang Trisakti dan sebagainya. Rekonsiliasi itu sebenarnya pada korban dulu, baru pada pelaku. Jangan dibalik, pada pelaku korban tak pernah ditemui. Nah, yang menjadi menarik kan sebenarnya bukan ide rekonsiliasinya. Ada banyak waktu Prabowo bisa menyampaikan itu. Kenapa pada saat kampanye? Ini yang kita tangkap sebagai, oh ini motifnya politik, bukan kebijaksanaan. Ini motifnya kampanye kepentingan perolehan suara, bukan kebaikan hati. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa
Jokowi pembohong sebagai pemimpin besar dan sebagainya, saya tidak sepakat juga. Pemimpin besar itu pertama dia harus tahu bagaimana meletakkan tanda gambar burung Garuda misalnya sebagai lambang negara. Jangan sampai kemudian seorang presiden tidak tahu di mana meletakkan lambang negaranya. Nah itu juga harus kita jadikan alat ukur tentang. Baik, biar tidak melebar, kita akan lihat dulu satu informasi berikut ini, karena nama mantan Presiden Soeharto kembali muncul dalam masa kampanye Pilpres setelah sebelumnya nama penguasa Orde Baru ini didengungkan Partai Golkar untuk meraup suara dalam Pileg lalu. Kali ini nama Soeharto akan diperjuangkan sebagai pahlawan nasional oleh calon Presiden Prabowo Subianto. Apakah nama Soeharto begitu berarti untuk merebut hati masyarakat? Berikut ini liputannya. Sosok Soeharto kembali menjadi bahan perbincangan. Nama penguasa Orde Baru ini disebut calon Presiden Prabowo Subianto akan dijadikan pahlawan nasional. Alih-alih ingin merebut suara rakyat yang masih bersimpati pada sosok Soeharto, mantan aktivis 98 menilai langkah Prabowo ini justru dianggap ilusi. Jadi ini ilusi sebenarnya. Jadi ini ilusi Prabowo karena dia berilusi pengen menjadi presiden kan. Sehingga dia tawarkan lagi, ya udah kalau kita angkat dia sebagai pahlawan maka orang akan menginginkan Soeharto sebagai menurut saya itu betul-betul ilusi dan memang tidak akan banyak manfaatnya juga. Bukan kali ini saja nama Soeharto muncul kembali ke publik. Selama kampanye terbuka di Yogyakarta dan Lampung pertengahan Maret lalu, Partai Golkar seakan tidak segan mendengungkan kejayaan 32 tahun kepemimpinan Soeharto. Ingat Pak Harto, ingat zaman biyen, ingat, enak zaman biyen, enak zaman biyen. Sementara di Yogyakarta, Golkar memajukan Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto sebagai caleg nomor urut 1 di Dapil Yogyakarta. Dalam orasinya, putri keempat Soeharto ini berjanji untuk mengembalikan kejayaan Indonesia seperti di zaman Soeharto. Pakar politik Arbi Sanit menilai kampanye yang mengusung Soeharto bermotif politik untuk meraih suara masyarakat menengah ke bawah. Apa banyak sebenarnya orang pemilih yang berpendirian bahwa zaman Soeharto itu lebih baik ekonominya dari sekarang, atau secara umum lebih baik dari yang sekarang. Mencoba berjudi dengan mempergunakan pengaruh Soeharto atau Orde Baru, saya kira itu risikonya cukup banyak juga. Hal senada juga disampaikan pengamat politik Gun-Gun Herianto yang pesimis kampanye dengan menggunakan nama Soeharto bisa meraih simpati ataupun meraup suara masyarakat menengah ke bawah sekalipun. Ini menunjukkan inferioritas dari partai yang bersangkutan, karena referendum power itu tidak salah, tapi berarti menunjukkan ketidakpedean orang-orang masa kini yang kemudian menjadi the real leader, bahkan mungkin menjadi semacam orang yang sekarang menjadi elit partai untuk menginisiasi kerja yang jauh lebih berorientasi masa depan dibanding berorientasi masa lalu gitu. Menjual nama Soeharto dan perolehan suara Partai Golkar pada Pileg lalu belum terbukti berkorelasi. Namun nampaknya mendengungkan nama Soeharto kembali menjadi salah satu strategi untuk merebut hati pemilih dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV. Baik, kali ini saya akan ke Pak Asfi. Kalau kita lihat Pak Asfi, saya ingin kutipkan begitu apa yang disampaikan Prabowo Subianto di forum FKPPI saat itu ketika menghadirinya di sana, dan dalam sambutannya salah satunya adalah mengatakan bahwa di sisi lain dalam pidato FKPPI Prabowo menyebut dirinya kerap difitnah. Kutipan lebih tepatnya, nampaknya kalau orang terlalu nasionalis difitnah, Bung Karno difitnah, Pak Harto difitnah. Menurut Anda, setujukah mempersamakan dua sosok tokoh yang terakhir tadi? Tentu tidak bisa disamakan ya Soekarno dengan Soeharto gitu. Demikian juga dengan Prabowo, baik dengan Soeharto apalagi dengan Soekarno gitu. Tapi saya ingin kembali kepada terlepas dari apapun motif Prabowo mengucapkan janji di saat kampanye, menurut saya ini tetap janji. Dan kalau dia menjadi presiden, dia harus menepati janji ini. Janji ini sudah disampaikan di depan publik dan dicatat dan didengar oleh jadi pilihannya tinggal bangsa, dua, gitu. Memwujudkan memang memberikan gelar pahlawan bagi Soeharto, atau dia mengingkari janjinya gitu. Dan kita tahu bahwa dalam proses pemberian gelar pahlawan nasional ini merupakan hak atau prerogatif presiden gitu. Dan sekarang Kementerian Sosial sudah setuju gitu. Jadi sekarang tinggal pada presiden. Nah, kalau presiden berganti dan Prabowo yang terpilih, maka
dia otomatis akan melakukan menurut saya itu apa yang sudah dia sampaikan. Oke. Kalau menurut Anda ini tepat tidak kalau memang itu kemudian diberikan? Jelas tidak tepat gitu. Dan saya sendiri menganggap bahwa Prabowo melakukan blunder ya sebagai pengamat politik ketika dia mengucapkan janji itu, janji yang sangat sulit untuk dia penuhi gitu. Jadi saya sendiri kan beranggapan bahwa Soeharto sendiri kan masih mempunyai masalah untuk lolos sebagai pahlawan nasional. Apakah kemudian niatnya memang hanya untuk meraih suara begitu Bang Farid? Nanti kita akan mencoba membahasnya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.